Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya berharap kita semuanya semangat. Tema yang saya ambil hari ini adalah pemulihan Pondok Daud. Kenapa saya memandang penting untuk berbicara tentang pemulihan Pondok Daud ini? Mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Next, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Haleluya. Ada sebuah ayat yang dicuplik oleh Paulus ketika menyampaikan tentang hal ini, saudara. Alkitab mencatat begini: hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini untuk dapat bersaksi. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 jelas: pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil, baptislah mereka, dan lain sebagainya. Ada sebuah tanggung jawab di akhir zaman ini untuk dapat mengumpulkan gerejanya. Nah, sebab itu di akhir zaman ini Alkitab memberikan catatan. Paulus berkata, ini dicatat dari kitab Amos. Paulus berkata seperti ini: aku akan kembali mendirikan Pondok Daud yang telah roboh itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, mengapa Pondok Daud itu penting untuk dipulihkan? Next, kenapa Pondok Daud itu penting untuk dipulihkan? Ayat yang ke-17 yang kita baca tadi berkata, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan melakukan semuanya ini. Pondok Daud harus dipulihkan. Penginjilan gereja di akhir zaman ini hanya akan terjadi ketika Pondok Daud dipulihkan. Dan kita memberikan catatan, ketika Pondok Daud dipulihkan, maka Allah akan menghimpunkan bangsa-bangsa. Maka penginjilan akan efektif. Sebab itu gereja mau tidak mau harus, sekali lagi, gereja mau tidak mau harus memulihkan Pondok Daud. Next. Nah, kemudian bagaimana agar Pondok Daud ini dipulihkan? Mengherankan bahwa tempat favorit Tuhan, jadi setiap kita kan memiliki tempat favorit nih. Saya memiliki tempat favorit, atau semua kita memiliki tempat favorit yang ingin kita kunjungi, atau kepingin nanti. Kalau seperti saya, kerinduan saya, kalau pensiun saya pengen pulang ke Blitar. Di sana masih ada tanah yang bisa saya kelola. Maksudnya kalau di Cikampek ini kan tanahnya cuma sebatas rumah saja, nggak bisa nyangkul. Datang ke sini naik kendaraan, duduk, pulang dia juga duduk, sehingga tidak ada aktivitas. Maka saya berpikir untuk dapat fisik baik, maka perlu untuk nyangkul, meskipun sesuai kemampuan. Nah, di rumah masih ada tanah, atau minimal saya akan beli tanah di Blitar. Saya mau pulang ke Blitar, ada sebuah kerinduan, ada tempat favorit. Nah, hal yang menarik di sini, Tuhan memiliki juga tempat favorit, yaitu Pondok Daud. Alkitab mencatat, aku akan membangun kembali Pondok Daud. Kenapa bukan kemah tabernakel Musa? Kenapa juga bukan bait Salomo yang lebih megah? Coba slide pertama, Sarah. Slide pertama. Haleluya. Perbedaannya antara tabernakel, bait Salomo, dan Pondok Daud itu kita lihat. Slide pertama. Nah, ini dia. Kalau ruang tabernakel atau bait Salomo itu kan terbagi di halaman, lalu kemudian ruang suci dan ruang maha suci, betul ya? Jadi pelataran, tempat bangsa-bangsa, tempat umat Tuhan. Lalu kemudian ada tempat suci, itu tempat para imam. Kalau diaplikasikan sekarang ini,
Kamilah pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang berpunya hak untuk masuk ke dalam ruang suci. Tetapi hanya 1 tahun sekali, yakni pada hari raya Kurban, maka imam besar akan masuk untuk dapat melihat tabut Tuhan ini. Itu hanya 1 tahun sekali. Nah, Alkitab memberikan catatan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, "It's finished." Sudah selesai. Ketika Yesus ngomong seperti itu, fenomena apa yang terjadi di bait Allah? Alkitab mencatat, maka tirai bait Allah terbelah. Nah, perhatikan, sobeknya bait Allah itu bukan dari atas ke bawah, Bapak-bapak, tetapi diagonal. Kalau diagonal begitu, maka yang bagian bawah tidak ada lagi tempat untuk nyantel. Betul ya? Kalau dari atas ke bawah, tirai atas masih ada yang nyangkut. Tetapi karena diagonal seperti itu, maka yang bawah ini roboh. Dan kemudian karena itu jatuh, maka tabut Tuhan itu terlihat. Sekali lagi, tabut Allah ini ada di ruang maha suci. Tetapi pada zaman Daud, maka kemahnya seperti ini. Kemahnya kira-kira, tentu nggak sesederhana ini, pasti lebih bagus. Tetapi kira-kira seperti ini. Tidak ada batasan antara umat dan tabut Tuhan. Sebab itu Tuhan merindukan membangun kembali pondok Daud. Karena Allah menginginkan tidak ada lagi batasan antara umat dengan Allahnya. Karena nanti kita Bayu berkata, "Aku akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatku." Nanti di kerajaan surga seperti itu. Next, kembali ke slide yang tadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, kenapa? Ada apa di pondok Daud ini? Nah, Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita lihat di 1 Tawarikh pasal yang ke-25, maka di sana nanti Bapak Ibu dapat lihat ada penyanyi-penyanyi yang disiapkan oleh Daud sebanyak 288 orang. Berapa? 288 orang. Dibagi shift kerja. Berapa? 24. Jadi 24 jam terus-menerus mereka menyanyi di pondok Daud. Sekali lagi, paham ya? 288 dibagi 24 shift kerja, masing-masing berisi 12 orang tim PW. Maka tidak ada 1 menit pun yang dilalui di dalam pondok itu tanpa ada pujian. Bandingkan nanti dengan tabernakel Musa, dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, nanti saudara bisa lihat semuanya tuh. Nah, tetapi di pondok Daud ini tidak seperti itu. Pondok Daud, Alkitab memberikan catatan 24 jam. Nanti di rumah dibaca ya. 1 Tawarikh pasal yang ke-25 itu tolong nanti dibaca semuanya. Ada 4 keluarga, lalu kemudian 4 bapak ini memiliki anak-anak yang diperbantukan tua muda untuk menjadi tim PW, sehingga terjumlah 288 orang dibagi 24 shift kerja, 12 orang setiap jamnya tim PW nyanyi untuk Tuhan, tidak berkeputusan. Nah, ketika pondok Daud ini dibangun, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu kan awalnya karena pondok Daud itu tinggal di rumah Obed-Edom. Jadi kisahnya ketika tabut Allah yang dibawa oleh Saul, mereka perang rame-rame dan berkata seperti ini, orang Filistin akan kalah karena tabut Allah beserta dengan kita. Jadi mereka berpikir tabut Allah itu sebagai bentuk Allah atau kehadiran Allah. Padahal enggak. Alkitab memberikan catatan bahwa ini hanyalah lambang. Lambang itu dibawa kemana saja tanpa kehadiran Allah, maka kemudian tidak ada artinya. Dan Alkitab juga memberikan catatan ketika mereka membawa, justru dirampas oleh orang Filistin. Nah, di dalam kekacauan itulah Alkitab memberikan catatan, lalu kemudian tabut Tuhan dibawa oleh orang Filistin karena mendapatkan berbagai tulah, maka kemudian dikembalikan ke Israel.
dan ditaruh yang pertama di rumah Obed Edom. Siapa Obed Edom? Nanti saudara baca di dalam kitab 1 Tawarekh. Obed Edom adalah orang Gad. Edom itu kan identik dengan atau nama lain dari Esau. Siapa Esau? Esau adalah kakaknya Yusuf yang berkatnya dirampas oleh Yusuf, yang memandang rendah kepada hak kesulungan dan dianggap bukan lagi orang Israel atau orang asing. Padahal tabut Tuhan itu di mana-mana harus dilayani oleh imam-imam Lewi. Tadi perhatikan, ketika tinggal di rumah Obed Edom, apa yang terjadi? Keluarga itu diberkati Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, orang Israel memang memiliki sebuah panggilan istimewa. Tetapi ketika bait Allah itu ada di rumah Obed Edom, di tengah bangsa asing itu, Allah tidak peduli. Allah tetap melimpahkan berkatnya. Dengar baik-baik, siapapun saya dan saudara, ketika kita percaya Kristus dan menghadirkan tabut Allah, menghadirkan Allah bertahta atas rumah kita, percayalah, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, ketika di rumah Obed Edom, dengar rumah itu diberkati, Daud ngomong, bawa ke Yerusalem. Bawa ke Yerusalem. Ketika dibawa ke Yerusalem kan dengan berbagai upacara sedemikian rupa, lalu mereka euforianya luar biasa, seperti seseorang yang baru saja mengangkat piala kemenangan, ditaruh di kemah Daud atau di pondok Daud. Saudara bisa bayangkan orang Israel betapa senangnya karena tabut Tuhan sudah ada di Yerusalem. Saya percaya hari itu karena euforianya, karena kasih mula-mula, kita payu mencatat, maka mereka setiap saat ada di bait Allah. Bergiliran orang datang untuk datang ke bait Allah. Untuk apa? Untuk ikut serta memuji dengan 288 atau sekitar 12 orang ini setiap jam memuji Tuhan. Saya kemarin mendapatkan postingan dari teman saya yang mengadakan KKR di daerah Maluku. Itu mereka kalau ibadah nggak seperti kita cuma 1 jam, 1,5 jam, maksimal 2 jam. Mereka ibadah bisa 3,5 jam, bisa 4 jam, karena kerinduan mereka memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berpikir mereka sedang euforia. Orang-orang Israel sedang sukacita, sehingga tempat bait Allah itu saya percaya tidak pernah sepi. Di pondok Daud ini mereka ikut memuji Tuhan. Pertanyaannya, kira-kira kondisi seperti ini mampu berapa lama? Bertahan berapa lama? Itu kan pertanyaannya. Kita ini ketika kasih mula-mula, kalau boleh nih setiap hari datang ke gereja kalau ada ibadah. Tapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Mental kita kan kadang-kadang seperti tahu goreng atau seperti telur dadar. Begitu dimasukin keluar gelembung, setelah itu betul ya? Saya bisa bayangkan orang Israel juga begitu. Mereka euforia. Setiap hari mereka datang beribadah, datang ke pondok Daud. Tetapi lama-kelamaan kan kemudian mulai menurun. Nah kemudian apa yang terjadi? Maka kemungkinan, apalagi jam-jam 12 malam ke atas tuh, itu mungkin membuat mereka mulai mengalami situasi yang sudah mulai banyak orang nggak datang, terus mereka cuma 12 orang dari jam ke jam. Mereka mungkin mulai lapor kepada koordinator PW-nya dan berkata, Bapak, apakah seperti ini terus? Nggak ada gunanya kayaknya kita nyanyi, karena nggak ada yang dengar kita. Jemaat nggak ada yang datang. Untuk apa kemudian kita nyanyi-nyanyi seperti ini? Lalu mungkin ketua PW-nya datang kepada Daud dan berkata, Tuanku, kondisinya seperti ini loh. Karena saya lihat jemaat yang datang sudah mulai berkurang. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud, saya percaya berkata begini, yang mendengarkan puji-pujian dan yang harus dipuji-puji itu adalah Allah. Yang harus mendengarkan pujianmu adalah Allah. Tidak peduli ada orang yang datang atau tidak, yang harus mendengarkan pujian adalah Allah. Saya rindu satu saat di gereja Tuhan di tempat ini, meskipun cuma 1 kali saja, kita pernah mengadakan ibadah 24 jam, dimulai dari KKR jam 7 malam, lanjut dengan doa sepanjang hari sampai dengan
24 jam, diakhiri jam 7 malam juga dengan KKR. Satu saat saya rindu, gereja Tuhan di tempat ini juga setiap jam, semuanya tidak pernah tidak, selalu diisi dengan pujian. Nah, bagaimana caranya nanti? Ini yang sedang saya pikirkan. Kita memiliki beberapa pemain keyboard, ada pemain musik lengkap. Kenapa tidak satu saat kita akan live 24 jam gereja Tuhan di tempat ini nyanyi? Kita ambil waktunya mungkin hari libur, kita libatkan seluruh 24 generasi itu, anak-anak muda, kita libatkan anak-anak sekolah minggu, semuanya nyanyi. Pokoknya dalam waktu 24 jam itu diisi dengan nyanyian. Saya membayangkan kalau gereja Tuhan 24 jam diisi dengan nyanyian pujian di pengagungan akan Tuhan, oh betapa itu menggetarkan dunia. Bapak Ibu yang diberkati, nanti pasti saya akan berbicara dengan Bapak Gembala agar ini dapat terrealisasi, dan kapan waktunya kita akan mempersiapkan. Jemaat Tuhan diundang, kenapa tidak? Jam 12 malam, saudara yang lagi libur besoknya, mungkin kita adakan di hari Jumat sampai dengan hari Sabtu, sehingga kemudian ketika saudara hari besoknya libur, bapak-bapak yang biasa tidur di rumah datang ke gereja, nyanyi memuji Tuhan selama 24 jam. Ini yang sedang saya pikirkan dan saya rindukan agar terrealisasi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan model ini, model pujian 24 jam ini sesungguhnya adalah patron penyembahan surga. Saudara kalau nanti baca dalam kitab Wahyu pasal 22, ada 24 orang tua-tua, betul ya? Yang setiap saat memuji Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, memimpin puji-pujian. Saya nggak tahu seperti apa nanti. Oleh sebab itu, kalau kita di gereja tidak pernah memuji Tuhan atau memuji Tuhannya dengan cara sembarangan, jangan-jangan nanti saudara kalau masuk surga nanti saudara kaget. Karena memang di surga kita tidak hanya memuji dan menyembah Tuhan, tidak, karena Tuhan akan memberikan banyak hal. Tetapi yang ditulis di Alkitab yang jelas adalah salah satu tugas kita di surga nanti adalah memuji Tuhan siang dan malam. Saudara, ketika memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan nyanyian kesukaan, itu dilakukan ketika kita ada di surga, persis ketika Indonesia lewat ganda putri meraih medali emas. Siapapun tanpa memandang suku, agama, semuanya bersorak yes, karena Indonesia mendapatkan medali emas. Hari ini saya mau sampaikan, di surga nanti saudara mendapatkan segala sesuatu baru, setiap saat baru, sehingga pujianmu bukan keterpaksaan. Pujianmu adalah sesuatu yang menyenangkan. Pujianmu adalah sesuatu yang membanggakan karena terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Allah, sehingga saudara tidak akan pernah capek memuji Tuhan. Dan percayalah, ketika saudara berada di tengah-tengah jemaat Tuhan, ketika saudara belajar untuk dapat mengerti situasi atau atmosfer penyembahan surga di gereja lah, saudara bisa harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Next, nanti saudara lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22, saudara ya, jangan dilupakan ini. Nah, jadi saya mau sampaikan, karena di surga nanti patron penyembahannya itu, patronnya tadi penyembahannya itu 24 jam. Jangan hanya di gereja, yuk di rumah saudara bangun pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita memberikan catatan dengan jelas bahwa puji-pujian itu merupakan tahta Allah yang menyenangkan hati Allah. Bahkan di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang 1, nanti saudara baca banyak bicara tentang pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maka dalam bahasa Inggrisnya memakai kata bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Bless itu di bahasa Indonesia kan dengan terpujilah atau pujilah Tuhan. Tetapi arti harfiah dari bless itu kan memberkati. Jadi kita lihat di sini, ketika saudara memuji Tuhan, itu bukan saudara sedang memuliakan Tuhan, tetapi juga memberkati Tuhan. Pak, logikanya bagaimana? Yang seharusnya memberkati kan, atau Tuhanlah yang seharusnya memberkati kita. Kita lancang sekali memberkati Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Saya mau sampaikan kepada kita semua, tidak usah berteologia. Alkitab mencatat bless the Lord, ya sudah bless the Lord. Logikanya begini Bapak Ibu. Kita akan sering nyanyi begini, tinggikan namamu mengatasi langit. Betul? Betul ya? Apakah Allah kurang tinggi sehingga kita harus meninggikan? Kan enggak.
Kita ngomong muliakan Tuhan. Apakah Tuhan kurang mulia sehingga kita harus memuliakan? Kan enggak. Sehingga saya mau sampaikan, Tuhan tidak kurang diberkati, tidak kurang segala sesuatu. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, kita sedang memberkati Tuhan. Dan alangkah hebatnya ketika kita sedang memuji Tuhan. Maka ketika kita memberkati Tuhan, maka Tuhan juga akan menyatakan berkat-berkatnya. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Katakan amin yang mengerti. Jadi betapa penting pujian ini. Saudara naikkan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 nanti saudara catat, lewat mulut anak-anak bayi dan menyusu telah kuberikan atau kuletakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini yang seri tersendiri tentang pujian dan penyembahan. Nah, saya mau sampaikan ketika kita menyembah Tuhan, sesungguhnya bukan saja berkat yang kita terima, tetapi musuh-musuh di sekeliling kita harusnya juga akan terbungkam. Sebab itu pujian tidak hanya kita lakukan di gereja, atau tidak hanya kita lakukan dengan hanya cara mulut kita terbuka, tapi dari hati kita, karena kita sedang terkagum-kagum dengan Tuhan, sedang memuliakan dan memberkati Tuhan. Bukankah Tuhan bertata atas pujian umat? Sekali lagi, Tuhan bertata atas pujian umat. Ini penting. Saya sampaikan. Saya nggak catat ya ayatnya ya. Nanti saudara bisa lihat di dalam Tuhan bertata atas pujian umatnya. Nanti saudara bisa catat dengan baik. Nah begini, maksud saya, banyak kita ini ke gereja tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk memuji Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, yang penting begitu masuk ke dalam gereja, yang penting berkat firman Tuhan. Saya mau sampaikan, Pak, justru yang penting itu adalah puji-pujian di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara sedang memuji Tuhan, memberkati Tuhan, Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya. Bayangin, adalah orang-orang yang pendeta biasa saja menyampaikan firman Tuhan, tidak berapi-api, menyampaikan biasa, tapi jemaat sudah siap memuji Tuhan. Begitu pujian dinaikkan di hadapan Tuhan, Tuhan diberkati. Dengan pengkhotbah yang biasa dia bisa diberkati kok. Ada pendeta yang besar, pendeta yang bagus penyampaian khotbahnya, tapi ada jemaat yang nggak diberkati. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri. Saya beberapa kali sampaikan, yuk datang ke gereja lebih awal. Kenapa? Karena saudara di luar sana itu banyak yang saudara lihat. Begitu nyampe di sini dengan harapan diberkati lewat firman, begitu saudara nyampe di sini, maka yang ada di pikiran, noise yang ada di pikiranmu, sesuatu yang di luar sana itu masih terekam dalam pikiranmu. Itu sulit untuk dapat konsentrasi. Berbeda ketika saudara dari awal sudah duduk diam, mempersiapkan hati, memuji Tuhan dengan kekaguman, maka noise dalam pikiranmu sudah berkurang, firman Tuhan disampaikan, saudara diberkati oleh Tuhan. Begitu loh. Jadi sekali lagi, pujian adalah tempat Allah bertata. Dan kalau Allah bertata atas pujian, Dia akan menyatakan berkat-berkatnya. Pak, anggota DPR saja untuk mempertahankan kursi. Bahkan kemarin kan ada kepala desa yang harus menyuap bupatinya, kan betul ya, hanya untuk mendapatkan kursi posisi kepala desa. Bayangkan, kursi duniawi saja begitu penting, apalagi tahta pujian yang saudara ciptakan. Kalau saudara menciptakan tahta pujian di hadapan Tuhan, Allah disenangkan. Bayangin, Allah duduk dengan sukacita dan Dia betah ada di dalam rumahmu. Halo, yang ngerti ngomong amin. Paham ya? Nah, saya sampaikan pada kita semuanya hari ini, bless the Lord, oh my soul. Ngomong sama Tuhan, diberkatilah engkau dengan pujian kami Tuhan. Itu bukan berarti langsang, tidak. Yuk kita memuliakan Tuhan. Apakah Tuhan kurang mulia? Sehingga ketika orang debat-debat agama segala macam itu, mereka merendahkan Tuhan, saudara, kemudian kuping saudara panas, ngapain?
Apakah mereka merendahkan Yesus dengan ngomong nabi nggak pakai cuma pakai cangcut doang, maaf kata, terus kemudian kenapa telingamu panas? Apakah dengan perendahan mereka kemudian kemuliaan Yesus lebih derajatnya turun? Atau ketika kita memuliakan Tuhan lalu kemudian kemuliaan derajatnya naik? Enggak ada pengaruhnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadikan hidupmu, jadikan pekerjaanmu, jadikan rumah tanggamu sebagai tahta pujian, dan percayalah Allah yang akan memberkati saudara. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana cara kita menyanyi membangun pondok Daud itu agar banyak orang datang kepada Tuhan? Nah, kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 atau next slide. Nah, begini. Bagaimana cara kita menyanyi? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil apa? Menyanyikan apa? Mazmur, terus puji-pujian, terus nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Coba kita menyanyi itu dengan mazmur, terus puji-pujian, terus nyanyian rohani. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya dalam King James Version-nya. Next. Kata-katanya memakai psalms, hymns, spiritual song. Ya, yang saya kasih huruf blok yang saya blok itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Spiritual songs. Ini biasanya pujian yang pendek, dinyanyikan berulang-ulang. Nah, ini biasanya kita yang pakai tuh. Gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, atau nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan tadi terdiri dari satu atau dua bait dan kita nyanyikan berulang-ulang. Cara kita membangun pondok Daud itu seperti itu. Jadi saya mau sampaikan, kalau pujian itu merupakan tahta Allah, ketika saudara datang di gereja ini mempersiapkan hati memuji Tuhan, berkat Allah dinyatakan. Saya kadang-kadang heran, banyak orang Kristen itu nyanyinya nggak serius, nggak sadar bahwa setiap pujian yang dinaikkan itu adalah tahta Allah. Dan ketika saudara tidak serius nyanyi, saya mau kasih tahu, tahta atau bangku yang saudara siapkan untuk Allah, kursi yang saudara siapkan untuk Allah adalah kursi yang kurang bagus, bahkan kursi yang berantakan, kursi yang tidak layak. Sehingga apakah mungkin Allah yang maha mulia itu mau duduk di atas tahta yang rusak, yang sembarangan yang kita bangun? Sebab itu, ketika saudara memuji Tuhan, nyanyikan dengan segenap hati. Saudara kadang-kadang tidak peduli dengan sebelahmu, karena kadang-kadang sebelahmu hanya sebagai judge, sebagai juri, dan kadang-kadang juri menjadi juri, kan begitu kan? Juri menjadi juri, itu kan dekat-dekat saja saudara ya. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, bangun tahta Allah dalam hidupmu. Dengan apa? Dengan nyanyian ini awalnya. Yang pertama, spiritual songs, pujian-pujian pendek itu. Saya kalau di rumah sama istri lagi siap-siap atau lagi setrika, kita kadang-kadang lagu-lagu sekarang kan kalau YouTube banyak iklannya ya. Kadang-kadang kita lagi seneng, iklannya yang nongol. Nah, kita nyanyi dengan lagu-lagu zaman dulu tuh, zaman bahala tuh. Itu biasanya nggak ada iklannya, sambil kerja, sambil dengerin pujian, sambil ikut nyanyi. Yang kedua, himne. Himne ini berisi beberapa bait lagu. Ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Protestan atau orang-orang Katolik. Kita juga masih sering nyanyikan lagu-lagu itu. Ya, himne itu kan lagu-lagu lama itu ada banyak baitnya, terus ada satu refrennya yang dinaikkan. Seperti lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu yang sering kita nyanyikan kan refrennya saja, tapi kan ada bait-bait di atasnya. Kalau orang-orang Protestan itu katanya tidak mau mereka mengulang-ulang sebuah lagu karena itu dianggap sebagai mantra. Oke lah, itu terserah pendapat mereka, jangan pernah menghakimi mereka. Kalau itu menurut pandangan mereka seperti itu ya jadilah seperti imanmu. Kita tidak perlu berdebat dengan itu. Toh semuanya memuliakan nama Tuhan. Kita juga perlu nyanyi seperti itu.
lagu-lagu lama begitu saya masih sering loh dengerin, masih sering ngikut pujian dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir adalah bermazmur. Nah, orang bermazmur itu seperti Mazmur Daud segala macam kan kadang-kadang tidak ada patron musiknya. Saudara yang nggak bisa main musik, nggak ada alasan, nggak ada urusan, saudara nggak bisa bermazmur. Karena mazmur itu adalah ungkapan jiwa, ungkapan hati kita, ungkapan roh kita di hadapan Tuhan, yang nggak memiliki patron, yang mengagungkan nama Tuhan, yang lapor sama Tuhan meskipun tidak ada patronnya, tidak ada not angkanya. Sehingga sering kemudian lewat nyanyian yang timbul dalam hati kita itu, yang tidak ada patron itu, mungkin kita akan maaf ini kurang saya sebut, mungkin akan ada nyanyian baru yang timbul yang tidak ada di gereja. Dan nyanyian itu tidak perlu terkenal, dan mungkin orang nggak pernah dengar nyanyian itu, dan mungkin setelah itu nyanyian itu hilang, ditelan oleh waktu, nggak ada lagi. Tapi saya sampaikan kepada kita semuanya, ketika kita bermazmur, kadang-kadang karena kita nggak bisa main musik dan nggak fasih lidah, kita hanya bisa ngomong haleluya, terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, namamu luar biasa Tuhan. Atau sesuai dengan patron yang saudara biasa, tidak harus seperti patron saya. Gembala jemaat almarhum di tempat ini, ketika menyembah, ketika bermazmur, cuma berkata haleluya, terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Dan itu diucapkan berulang-ulang sebagai bentuk nyanyian di dalam hatinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bangun pondok Daud di rumah kita, agar Allah nanti memberkati saudara. Bukan hanya memberkati saudara sebagai patron kerajaan surga, tetapi juga mau saya sampaikan, ini adalah agar kita dapat memuliakan nama Tuhan. Nanti saudara lihat nih, kitab Mazmur pasal 33 ayat 3, 40 ayat 3, 9 ayat 1 itu semua bicara masalah nyanyian baru. Semuanya bicara masalah nyanyian baru. Memberkatilah Tuhan dengan jiwa, maka Tuhan yang akan memberkati engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bangun pondok Daud. Percayalah, ketika kita bangun pondok Daud, maka yang terjadi adalah gereja Tuhan akan dikunjungi oleh banyak orang. Bukan hanya gereja Tuhan, tapi rumahmu juga akan memberkati banyak orang. Dan jangan heran, nanti akan ada orang-orang yang datang ke rumahmu hanya untuk sekedar sharing, untuk membagikan sesuatu di hadapan Tuhan. Apalagi saudara yang kerja di luar marketplace, saya percaya saudara lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kalau saya pendeta, orang datang ke rumah saya sudah curiga. Tapi kalau ada orang datang ke rumahmu, belum tentu mereka dicurigai orang. Tapi percayalah, ketika saudara bangun pondok Daud, maka akan ada orang-orang yang Tuhan kirim agar saudara dapat melayani mereka.